Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan sejarah sebagai seni. Untuk materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 10 untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah mengenai pengertian sejarah. Nah, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yakni syajarotun yang berarti pohon. Sejarah itu seperti pohon. Jadi awalnya berupa biji, kemudian tumbuh dan berkembang. Ini merupakan sejarah. Menurut KBBI, sejarah itu berarti silsilah atau asal-usul. Kemudian sejarah juga berarti kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Dan yang ketiga, sejarah berarti ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, bapak sejarah dunia adalah Herodotus. Guna sejarah itu dibagi menjadi dua, yakni guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Adapun guna intrinsik sejarah yakni sebagai ilmu, sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Ini merupakan guna sejarah secara intrinsik. Kemudian guna sejarah sebagai ekstrinsik yang pertama adalah sejarah sebagai pendidikan moral, sejarah sebagai pendidikan penalaran, sejarah sebagai pendidikan politik, sejarah sebagai pendidikan kebijakan, sejarah sebagai pendidikan perubahan, sejarah sebagai pendidikan masa depan, sejarah sebagai pendidikan keindahan, dan sejarah sebagai ilmu bantu. Ingat ya, sejarah itu tidak hanya berfokus pada masa lampau, tapi juga masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu merupakan dimensi waktu dalam sejarah. Selanjutnya, manfaat sejarah menurut Louis Goldstack dan Nugroho Noto Susanto itu menjelaskan mengenai kegunaan sejarah. Yang pertama, fungsi edukatif atau guna edukatif. Fungsi edukatif sejarah itu bisa membuat kita menjadi bijaksana. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau, peristiwa-peristiwa buruk itu tidak akan terjadi pada peristiwa hari ini dan peristiwa yang akan datang. Selanjutnya adalah fungsi inspiratif atau ilham. Berarti sejarah dalam hal ini memberikan ilham. Contohnya saja kepahlawanan pada masa lalu, peristiwa gemilang-gemilang pada masa lampau, itu bisa mengilhami kita pada masa yang akan sekarang untuk berbuat lebih daripada masa yang lalu. Selanjutnya, fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini merupakan sejarah memberikan pelajaran mengenai suatu keterampilan pengetahuan. Fungsi selanjutnya adalah fungsi rekreatif, yakni memberikan kesenangan. Hal ini apabila kita membaca buku-buku sejarah, kemudian dengan bahasanya yang indah, itu membuat kita menjadi senang. Kita seolah-olah kembali kepada masa lampau, kita membayangkan ada pada peristiwa tersebut. Rekreatif sendiri juga misalnya saja kita berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Ini merupakan manfaat atau fungsi sejarah menurut Louis Goldstack dan Nugroho Noto Susanto. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah untuk mendapatkan kebenaran dari peristiwa masa lalu. Adapun ciri sejarah sebagai ilmu antara lain memiliki objek kajian yang mana objek di sini adalah aktivitas manusia dalam dimensi waktu dan juga dimensi ruang. Jadi dalam hal ini sejarah memiliki dimensi manusia, dimensi waktu, dan dimensi ruang. Nah, dimensi waktu itu meliputi 3, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Selanjutnya, sejarah memiliki metode. Metode di sini diperlukan untuk menjelaskan perkembangan atau perubahan secara benar. Selanjutnya, memiliki teori. Teori merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Selanjutnya, mempunyai generalisasi, yakni memiliki sebuah kesimpulan umum. Selanjutnya, bersifat objektif, yakni sesuai dengan kenyataannya, dan yang
terakhir adalah bersifat empiris dan rasional. Empiris itu berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria yang artinya pengalaman atau percobaan atau penemuan. Nah, sejarah ini bersifat empiris sebab sejarah melakukan kajian pada peristiwa yang sungguh terjadi di masa lampau. Selanjutnya, sejarah sebagai kisah. Sejarah adalah kejadian masa lalu yang diungkapkan kembali berdasarkan penafsiran dan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam interpretasi nanti akan menimbulkan perbedaan tentang kisah sejarah. Satu peristiwa yang sama bisa jadi ditafsirkan secara berbeda. Faktor yang menyebabkan perbedaan itu antara lain, yang pertama, pemihakan secara pribadi atau personal bias, yang kedua, perbedaan latar belakang penulis, yang ketiga, teori yang bertentangan tentang penafsiran sejarah, keempat, konflik-konflik filsafat yang mendasar, dan yang kelima adalah prasangka kelompok. Ini merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap suatu peristiwa sejarah. Sejarah yang bagus adalah sejarah yang sesuai dengan kenyataannya atau objektif. Selanjutnya adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah itu merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sering disebut sebagai sejarah objektif atau sejarah sebagai proses dari perkembangan kejadian-kejadian yang telah berlalu. Jadi peristiwa sejarah adalah peristiwa pada masa lampau yang benar-benar terjadi. Nanti dibuktikan dengan berbagai sumber sejarah. Misalnya saja, sebelum ditemukannya tulisan, para sejarawan menggunakan artefak dan fosil untuk menceritakan kembali tentang zaman praaksara. Adapun syarat peristiwa sejarah, yang pertama adalah peristiwanya abadi. Dalam hal ini peristiwa abadi maksudnya peristiwanya tidak pernah berubah. Selanjutnya yang kedua adalah peristiwanya unik. Unik itu artinya sekali terjadi dan tidak akan terulang kembali. Nah, contohnya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ya hanya sekali itu, tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan itu tidak akan terulang kembali. Peristiwa sejarah bersifat en-malik, hanya sekali terjadi. Kalau ada pernyataan bahwa sejarah seolah-olah terulang, itu bukanlah peristiwanya yang terulang, tapi faktor-faktornya yang terulang. Contohnya saja peristiwa tahun 1966 di mana terjadi demo besar-besaran yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soekarno. Kemudian orang-orang menganggap bahwa peristiwa itu berulang ketika tahun 1998 terjadi demo besar-besaran terhadap Presiden Soeharto yang mengakibatkan Presiden Soeharto mundur. Selanjutnya adalah peristiwanya penting, yakni menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini merupakan syarat peristiwa sejarah. Selanjutnya, sejarah sebagai seni. Sejarah adalah pengetahuan tentang rasa, pemahaman secara imajinatif, mampu menjadikan fakta sejarah lebih hidup dan berarti. Jadi kalau kita membaca buku sejarah, itu seolah-olah imajinasi kita itu terbayang pada masa lampau. Bagaimana arek-arek Surabaya dengan gigih berani, dengan teriakan takbir, mereka berjuang untuk menghadapi pasukan sekutu yang saat itu dengan senjata yang sangat canggih, pemenang Perang Dunia II, tapi mereka berani. Dalam imajinasi kita itu harus ada seperti itu. Nah, sejarah sebagai seni itu penuh dengan imajinatif seperti itu, sehingga fakta sejarah lebih hidup dan berarti. Terkait dengan sejarah sebagai seni, di sini ada unsur-unsur seni yang dapat digunakan dalam sejarah. Yang pertama adalah intuisi, yaitu pemahaman langsung dan insting selama masa penelitian berlangsung. Yang kedua, imajinatif, bahwa sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi pada masa lampau. Yang ketiga adalah emosi. Emosi di sini dengan perasaan, sejarawan diharapkan dapat mempunyai empati atau menyatukan perasaan dengan objek penelitiannya. Selanjutnya gaya bahasa. Dengan gaya bahasa yang sistematis dan tidak berbelit akan sangat mudah dimengerti. Itu tadi materi mengenai sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, dan yang terakhir adalah sejarah sebagai seni. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.